Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah analisis berorientasi objek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Subhan Syariful Anam. Saya kuliah di jurusan Informatika Universitas Siber Asia atau UNSIA. Kali ini saya akan mengupas tuntas salah satu diagram penting dalam pengembangan sistem berbasis objek, yaitu komponen diagram. Namun tidak hanya itu, kita juga akan menjelajahi berbagai tools implementasi perangkat lunak, standar pengkodean, dan dokumentasi. Serta bagaimana diagram implementasi menggambarkan realitas dari sistem dalam fase pengembangan. Yang pertama, mengenal komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram dalam UML yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam setiap perangkat lunak, sistem perangkat lunak, saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Komponen di sini bisa berupa library, modul, file, atau bagian program yang dikemas sebagai blok-blok fungsional. Diagram ini biasanya digunakan pada fase desain lanjutan atau awal implementasi. Ini menjawab pertanyaan penting, yaitu bagian-bagian sistem mana saja yang dibangun secara terpisah dan bagaimana mereka berkomunikasi. Komponen diagram menggambarkan interface yang disediakan dan dibutuhkan oleh suatu komponen. Relasi dependensi biasanya ditunjukkan dengan panah antar komponen. Struktur fisik kode dan library yang digunakan dalam sistem. Contoh, dalam aplikasi pemesanan tiket online, komponen-komponen bisa meliputi yang pertama, komponen front end, bisa itu berupa web ataupun mobile. Yang kedua, autentikasi, yaitu bagaimana kita antarmuka untuk login dan juga untuk registrasi. Yang ketiga, komponen pemrosesan pembayaran. Dan yang terakhir, komponen notifikasi email ataupun SMS. Komponen diagram membantu tim memahami batasan dan titik integrasi tiap bagian. Ini sangat penting dalam proyek yang melibatkan banyak developer atau tim lintas fungsi. Yang kedua, software implementation tool. Tahap implementasi dalam pengembangan perangkat lunak tidak bisa dilakukan tanpa dukungan berbagai tools. Tools ini mempercepat pekerjaan, meningkatkan akurasi, dan mengurangi risiko kesalahan. Kita akan membaginya menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada modeling tools, yaitu digunakan untuk membuat diagram seperti use case, class, diagram, activity diagram, hingga komponen dan deployment diagram. Tools ini membantu mengubah kebutuhan fungsional menjadi visual yang bisa dipahami oleh developer. Contoh, ada StarUML, Visual Paradigma, dan Enterprise Architect. Yang kedua ada compiler dan interpreter. Compiler itu menerjemahkan sumber kode menjadi kode mesin atau dalam bentuk bytecode. Contohnya ada GCC untuk C dan C++ dan Java Compiler untuk Java. Interpreter dalam hal ini mengeksekusi kode secara langsung, yaitu dalam baris demi baris. Contohnya ada Python dan Ruby. Ada juga PHP. Perbedaan utama antara compiler memberikan hasil eksekusi yang lebih cepat. Tapi dalam sisi lain, interpreter lebih fleksibel saat debugging dan juga prototyping. Ada juga yang namanya runtime environment. Runtime diperlukan untuk mengeksekusi kode hasil kompilasi dengan benar. Contoh JVM atau Java Virtual Machine untuk Java. Ada NetCLR atau Common Language Runtime untuk C# dan juga Node.js sebagai lingkungan runtime di JavaScript di sisi server. Ada juga yang terbaru dari untuk JavaScript, yaitu Dino.js dan juga Bun.js. Keduanya sama, memiliki fungsi yang sama seperti Node.js dengan approach yang berbeda. Runtime memberikan layanan dasar seperti manajemen memori, thread, dan exception handling. Yang kedua, Visual Editor dan GUI Builder. Digunakan untuk membuat antarmuka pengguna secara visual. Developer bisa drag and drop komponen UI tanpa menulis kode manual. Contohnya seperti Scene Builder di JavaFX, Qt Designer, Glade, GTK,
dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada IDE atau Integrated Development Environment. IDE menggabungkan editor kode, compiler, debugger, dan integrasi dengan version control dalam satu platform. Manfaat utama IDE adalah produktivitas. Contoh, ada Eclipse, IntelliJ IDEA untuk Java, Visual Studio untuk C++, dan juga C#. Ada VS Code, ini bisa untuk berbagai bahasa yang mana itu ringan dan juga populer. Lalu selanjutnya ada Configuration Management Tools. Tools ini membantu mengelola perubahan dalam kode. Fungsinya penting dan dalam tim yang besar agar tidak menjadi konflik saat banyak developer bekerja di file yang sama. Contoh ada yang paling populer itu adalah Git, yaitu version control yang dibuat oleh Linus Torvalds. Selanjutnya ada SVN dan juga Mercurial. Tapi selain itu juga ada dari Microsoft, kalau tidak salah namanya TFS. Fitur seperti branching, merging, dan version history menjadi tulang punggung kontinuitas integration dan development DevOps. Lalu ada class browser, digunakan untuk menavigasi struktur kelas dalam proyek besar. Fitur ini sering tertanam dalam IDE. Dengan class browser, developer bisa melacak inheritance, method, dan atribut yang cepat. Lalu ada component managers. Component manager atau package manager digunakan untuk mengelola dependensi dan pustaka eksternal. Contoh ada Maven atau Gradle di Java, NPM atau Yarn di JavaScript, dan Composer di PHP. Ada juga pip di Python. Ini dapat membantu developer untuk mendownload atau menambahkan plugin atau semacam package di project mereka, dan juga mengatur versinya secara otomatis. Lalu ada DBMS atau Database Management System, digunakan untuk menyimpan dan mengambil data. Tools ini menyediakan antarmuka untuk integrasi dengan program seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan SQLite, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada CORBA atau Common Object Request Broker Architecture. CORBA memungkinkan komunikasi antar objek di sistem terdistribusi, bahkan lintas bahasa dan platform. Meski tidak sepopuler dulu, teknologi ini masih digunakan di sistem legacy yang besar. Ada juga lalu selanjutnya application container. Kontainer seperti Docker menyediakan lingkungan eksekusi yang ringan dan juga konsisten, sangat berguna untuk pengujian, deployment, dan DevOps. Lalu selanjutnya ada testing tool. Unit test seperti JUnit, NiUnit, PyTest, dan sebagainya sangat membantu developer untuk menguji apakah kode mereka berjalan dengan benar atau tidak. Lalu ada integration testing seperti Postman, REST, Azure, dan juga Insomnia. UI testing kita ada Selenium. Testing otomatis sangat penting dalam pengembangan modern karena mempercepat feedback loop dan menjaga kualitas dari aplikasi yang kita buat. Lalu installation tools. Tools ini digunakan membuat paket instalasi seperti exe, .msi, .deb, .apk, dan lain sebagainya dari aplikasi yang telah selesai kita buat. Contoh ada NSIS, InnoSetup, Electron Builder untuk desktop to app. Lalu ada conversion tools, digunakan untuk mengubah format file atau data dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh XML to JSON, CSV to database, dan lain sebagainya. Lalu ada document generator, tool yang otomatis membuatkan kita dokumentasi dari kode yang kita buat. Contohnya di Java kita ada Javadoc, di C++, Java, dan Python kita punya Doxygen dan Sphinx di Python. Dengan menambahkan komentar terstruktur di dalam kode, tools ini menghasilkan dokumentasi HTML atau PDF dengan cepat. Coding dan standar dokumentasi. Coding tidak hanya soal membuat aplikasi bisa berjalan, tapi juga tentang bagaimana kode itu bisa dipahami dan juga dipelihara. Maka penting untuk menggunakan coding style guide, yaitu mengatur penamaan variabel, indentasi, panjang garis, dan penggunaan komentar. Desain pattern.
membuat solusi yang reusable seperti singleton, MVC, dan juga factory. Inline comment atau docstring memberikan penjelasan di bagian kode yang rumit atau punya tujuan khusus. Dokumentasi teknis juga menjadi bagian yang penting, seperti spesifikasi API, diagram arsitektur, panduan instalasi, dan penggunaan logika bisnis utama. Tanpa dokumentasi, proses perawatan dan pengembangan lanjut akan lebih sulit. Lalu kita masuk ke implementasi diagram. Implementasi diagram adalah istilah umum untuk komponen diagram, hubungan logis antar modul. Deployment diagram adalah penempatan komponen pada perangkat keras seperti server, node, dan juga kontainer. Contoh sederhananya, komponen diagram menunjukkan modul login service, order processor, dan payment gateway. Deployment diagram menunjukkan bahwa login service berjalan di server A dan payment gateway berjalan di kontainer Docker di server B. Diagram ini membantu tim memahami hubungan antar sistem dari dua sudut pandang, logis dan fisik. Desain pattern membuat solusi yang reusable seperti singleton, MVC, atau factory. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.